Halo, selamat datang kembali di Dayan Arung Channel. Kali ini saya akan mereview Suzuki Swift GL Next 1200cc CVT. Untuk harganya di Thailand ini 587.000 baht. Oke, kita mulai dari bagian depannya. Bahasa desainnya seperti ini bentuknya, belum menggunakan crafted futurism. Untuk grillnya warnanya ya hitam doff. Emblem Suzuki-nya chrome, ada list chrome-nya juga di bagian grill. Kemudian di bagian radiator grill yang bawah ini hitam doff. Tanpa fog lamp ya, makanya dummy. Ada lampu senjanya juga. Sudah LED ya. Kemudian di bagian bawah ada list hitam doff dan list merah. Ini kalau di lug nuts racing. Kemudian untuk lampunya halogen ya, lampu utamanya multi reflektor by beam. Tidak terdapat lampu senja. Dan lampu senya juga multi reflektor bohlam. Oke. Untuk wipernya menggunakan model yang hybrid seperti ini. Washernya ada di sebelah sini ya. Kita ke bagian samping. Untuk di bagian fendernya terdapat lampu sein seperti kebanyakan mobil entry level. Untuk bannya menggunakan Bridgestone Ecopia. Ukurannya 175/65 ring 15. Untuk peleknya kaleng warna hitam 15 inci, ditutup dop ya. Untuk rem depannya cakram. Rem belakangnya tromol, tapi tidak terlalu kelihatan ya karena ketutupan pelek kalengnya. Untuk di bagian side skirt ada list hitam doff dan merah. Di bagian pintu bagian bawah ada stiker. Untuk spionnya sewarna body, diletakkan di pilar A. Untuk pilar A-nya benar-benar full di blackout ya. Begitu juga dengan pilar B dan pilar C. Tidak ada blind spot monitoring. Untuk door handle yang depan sewarna body. Akses markinya model pencet. Ada lubang kuncinya juga. Nah, untuk door handle yang belakang menggunakan model cepol seperti ini. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Tampilan belakang secara keseluruhan seperti ini. Di belakang sini ada antena model short pull. Ada high mount stop lamp, washer wiper belakang ada di sini. Kaca belakangnya ada rear wiper dan rear defogger. Untuk lampu belakangnya dan remnya LED, ada reflektor, lampu sen dan mundurnya masih bohlam. Untuk pintu belakang bagasinya ada emblem Suzuki dan emblem Swift serta emblem dual jet ya. Yang menandakan mobil ini sudah menggunakan mesin dual jet. Di bagian bawah ada dua list merah. Untuk lampu plat nomornya bohlam. Suspensi belakangnya menggunakan torsion beam. Oke, sekarang kita ke bagian mesin. Untuk mesinnya 1200 cc, DOHC 4 silinder, kodenya K12M ya. Untuk tenaganya 83 PS. Untuk torsinya saya belum mendapatkan infonya ya.
Untuk ruang mesinnya kelihatan seperti R3 ya, alias K15W. Bentuk mesinnya, air intake-nya dari sebelah sini, air wiper, minyak rem, air radiator, sekring, aki, ECU, modul ABS ada di bagian bawah ECU. Untuk ruang mesinnya sudah dicat dan sudah ada peredamnya, begitu juga dengan kap mesinnya sudah dicat dan sudah ada peredamnya.ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้ง2และ4ล้อด้วยการควบคุมการกระจายกำลังทุกช่วงความเร็ว Untuk layout door trimnya bagian atas hard plastik, kemudian door handle-nya hitam, bentuknya sama ya dengan R3. Kemudian untuk di bagian sini terdapat motif bahan fabric, ampresnya bahannya fabric, ada list karbon yang glossy, list di power window-nya hitam doff, ada tempat penyimpanan terbuka, power window-nya auto hanya di sisi driver, itu pun hanya auto down, window lock dan power door lock, electric mirror dan electric retract. Kemudian di bagian bawahnya ini hard plastik, ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Oke, sekarang kita ke bagian seatbelt. Seatbeltnya menggunakan bahan model yang head adjustable. Untuk airbagnya tentunya hanya dua ya, dua di bagian depan, yaitu satu penumpang dan pengemudi. Sekarang kita ke bagian jok. Bentuknya seperti ini, seperti kebanyakan Suzuki yang menggunakan platform hardtech. Headrestnya model terpisah, bahannya fabric. Pengaturan joknya 6 arah manual, recline, ketinggian, dan slide. Ketinggiannya pompa ya, jadi lebih ergonomis. Tadi untuk membukakan mesinnya dari sebelah sini, pedalnya 2, matic. Pedal gasnya model yang menggantung. Ini dummy ya, ini kalau di Jepang biasanya untuk e-toll cart. Kemudian di bagian sini terdapat 4 slot dummy, tombol idle stop off dan VSC off. Kalau di Suzuki ESP ya. Kemudian tombol start stop button, ada ring chrome, isi AC. Bahan di bagian dashboardnya hard plastik ya. Untuk dashboardnya desainnya seperti ini. Oke, sekarang kita ke bagian setir. Untuk setirnya bentuknya sama ya dengan yang ada di R3. Belum dilapis kulit. Di bagian bawahnya ini hitam doff. Tombol-tombolnya ada pengatur audio, MID, dan ya hanya tombol audio dan info saja. Sisanya polos, ada list silver dan ring sejenis chrome. Klaksonnya seperti ini. Kemudian untuk wiper intermittent dengan interval waktu, wiper belakangnya sudah intermittent. Untuk lampu tentunya belum auto. Untuk pengaturan setirnya tilt dan teleskopik. Sekarang kita ke bagian speedometer. Untuk speedometernya bentuknya kurang lebih hampir sama dengan R3 Sporty ya modelnya. Ring tachometer dan speedometer warnanya merah, ring kiri pinggirannya, backlight angkanya putih, jarumnya iluminasi merah. Untuk
Sisa bahan bakarnya ada di sini ya. Di layar MID-nya. Di kanan sini ada pengatur kecerahan instrumen cluster. Dan MID-nya ini menggunakan layar kalkulator ya, ternyata. Seperti halnya R3 yang tidak menggunakan MID full TFT. Tripnya ada di sebelah kiri. Ini tombolnya. Nah, untuk kecerahannya ada 6 level. Ada siluet indikator posisi gigi, jam digital, offset temperatur. เป็นแบบนี้ครับ เป็นแค่บ้าแบบนี้เลย Yang paling bawah ya, sisa bahan bakarnya. ที่เหลือจะเปลี่ยนก่อนนะ Kemudian kita ke bagian head unit. Untuk head unitnya sudah menggunakan yang 7 inci. Tentunya sudah dilengkapi Apple CarPlay dan Android Auto. Ada radio, USB untuk media yang bisa diputar. Di bawah sini ada 7 tombol fisik ya. 5 yang pencet, 2 yang pencet dan putar. Ada list chrome. Sisanya ini hitam doff. Kemudian untuk AC-nya sudah auto climate control. Pengatur arah semburannya ada di sini. Tombol off, kompresor, open close air, front defogger dan rear defogger. Untuk pengatur kecepatan kipas, suhu, dan auto climate control. Tadi di head unit ada SD card-nya ya. Media 1, media 2. Kemudian di bagian bawah ada 12 volt power outlet dan USB aux ya. Di sini. Karena ini head unitnya OM ya. Makanya di sebelah sini. Biasa kalau aftermarket kan suka dilarikan ke laci USB-nya. Kemudian ada tempat penyimpanan terbuka, 2 buah cup holder, ada list motif karbon di bagian konsol tengahnya, bagian bawah. Untuk transmisinya tentunya CVT ya. Ada tombol gambar gembok di bagian yang kalau di 4 speed itu untuk overdrive. Ada list piano black, layoutnya PRNDL, ada tombol untuk shift lock, listnya silver, ada tempat penyimpanan terbuka, rem tangannya, rem parkirnya model tarik, ada 2 slot dummy. Ini biasanya kalau untuk di Eropa atau di negara 4 musim itu buat pemanas jok. Ada cup holder. Kemudian kita ke bagian jok penumpang. Bentuknya seperti ini, bahannya fabric. Pengaturannya 4 arah manual ya. Recline dan slide. Untuk layout door trim penumpangnya hard plastik. Ada bahan fabric sampai dengan armrest. Ada list karbon. Power window-nya listnya hitam doff. Kemudian di bagian bawah ini hard plastik. Ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Di bagian sini terdapat bahan hard plastik. Lacinya tentunya belum soft opening. Di bawah kisi AC tengah sampai kiri terdapat bahan motif karbon. Kisi AC bagian tengah menggunakan model putar. Ada list chrome. Kisi AC di bagian penumpang. Sekarang kita ke bagian atas. Di pilar A belum terdapat tweeter. Untuk pilar ABC-nya menggunakan warna grey. Di bagian driver tidak mendapatkan hand grip. Bagian penumpang dapat. Sun visor di sisi driver. Ada vanity mirror tanpa lampu. Begitu juga dengan yang sisi penumpang. Lampu bacanya satu saja ya.
bohlam, spion tengahnya day night view biasa. Oke, sekarang kita ke baris kedua. Untuk layout door trim baris kedua, hard plastik, door handle-nya hitam, seperti R3. Nah, perbedaannya, kalau di baris pertama menggunakan fabric, kalau di baris kedua, sampai armrest ini menggunakan hard plastik. Ada tempat penyimpanan terbuka, power window-nya listnya hitam doff, ada motif karbon, hard plastik, dan cup holder. Speaker, jadi mobil ini hanya memiliki 4 speaker ya. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, untuk seat pocket di sisi driver ini tidak dapat ya. Di sisi penumpang saja dapatnya. Ada tonjolan di lantainya padahal penggerak depan. Kemudian door trim di sisi kiri hard plastik full. Ada motif karbon. Door handle-nya hitam. Sekarang kita ke bagian jok baris kedua. Sudah dilengkapi dengan ISOFIX, tanpa armrest. Seatbelt ketiganya sudah menggunakan yang 3 titik. Termasuk baris bagian tengah ya. Headrest ketiganya sudah menggunakan yang adjustable. Untuk pengaturan kerebahannya fix ya, jok baris kedua ini. Kemudian kita akan lipat jok baris kedua ini. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan buka bagasinya. Tombol bagasinya sudah elektris ya, tombol pintu bagasinya. Dapat kita perhatikan. Tidak menghasilkan lantai yang rata. Ruang bagasinya seperti ini. Di sini ada tempat untuk penyimpanan dongkrak. Ada lampu yang masih bohlam. Ada gantungan belanjaan. Di bagian bawahnya ada tire repair kit ya. Jadi tidak menggunakan ban serep. Kemudian di bagian atas ada parcel shelf untuk menjaga privasi barang di bagasi. Nah, untuk pintu bagasi ini juga sudah dilengkapi dengan cover berbahan hard plastik. Walaupun hanya bagian bawah, bagian atasnya tidak. Makanya ini kabel defoggernya masih kelihatan ya. Oke, sekian review saya mengenai Suzuki Swift 1200 cc GL Next. Terima kasih sudah menonton.